Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, pada pagi ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang kubus. Mungkin di kelas 4 sudah kita akan mengingat-ingat kembali. Nah, yang pertama kita akan mengingat kembali tentang unsur-unsur kubus. Ya, unsur-unsur kubus diantaranya yaitu sisi atau bidang. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin anak-anak masih ada yang lupa kubus itu seperti apa. Nah, kubus itu bentuk dasarnya adalah persegi. Persegi itu panjang dan lebarnya sama atau keempat sisinya sama. Nah, ini adalah kubus. Ya, mungkin anak-anak sudah ingat kembali setelah melihat bangun ruang ini adalah kubus. Ya. Nah, apabila kita gambar maka seperti ini. Nah, kubus ini kita beri nama kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali lagi ke unsur-unsur kubus. Satu yaitu sisi atau bidang. Nah, kubus itu memiliki sisi atau bidang. Yang dimaksud sisi adalah, nah ini sisi atau bidang. Nah, sekarang akan saya beri nomor. Ini sisi nomor 1, sisi nomor 2, sisi nomor 3, sisi nomor 4, sisi nomor 5, dan sisi nomor 6. Nah, anak-anak maaf ya, ini sisi yang ke-6 ini agak tidak bisa rapat. Nah, jadi ada berapa sisi anak-anak? Nah ya, jadi sisinya ada 6. Sisinya ada 6. Nah, kalau kita lihat pada gambar, jadi sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, sisi bawah, dan sisi atas. Ini sisinya, jadi ada 6 sisi. Nah, anak-anak, sebelum saya lanjutkan ke rusuk, saya ingatkan kembali cara menulis nama kubus. Contohnya nama kubus ini menulisnya kubus di samping ini adalah kubus A, B, C, D, titik, E, F, G, H. Nah, ini cara menulisnya. Lalu kembali lagi ke sisi. Nah, cara menulis sisinya yaitu ini nama kubusnya, saya ulang lagi, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang sisinya. Sisi kubus yaitu
Nah, kita perhatikan sisinya ada 6. Pertama A, B, C, D. Kita tulis di sini. Sisi A, B, C, D. Nah, supaya tidak ada yang terlewatkan, ini sisi bawah, maka kita tulis berikutnya sisi atas, yaitu E, F, G, H. Ya. E, F, G, H. Nah, sekarang sisi kanan dan kiri. Sisi A, D, H, E. Sisi A, D, H, E. Terus yang sisi kanannya B, C, G, F. B, C, G, F. Nah, sekarang sisi depan dan sisi belakang, yaitu sisi A, B, E. Saya ulangi, sisi A, B, F, E. Sisi A, B, F, E. Sekarang sisi belakangnya yaitu C, D, H, G. C, D, H, G. Nah, ini cara menuliskan sisinya. Nah, sekarang rusuk. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang rusuknya ada berapa. Nah, rusuk itu ini. Rusuk AB. Ya, saya ulangi, rusuk AB. Rusuk CD. Rusuk EF. Rusuk GH. Terus rusuk yang lainnya, rusuk AD, rusuk BC, rusuk FG, rusuk EH. Nah, berikutnya rusuk AE, rusuk DH, rusuk BF, dan rusuk CG. Nah, supaya tidak lupa dan kita bisa mengetahui banyak rusuknya, kita tulis di sini. Cara menulisnya, rusuk AB. Nah, koma. Lalu rusuk CD, koma. Rusuk EF, koma. Rusuk GH. Lanjutnya rusuk AD, rusuk BC, rusuk FG, rusuk EH. Nah, berikutnya rusuk AE, rusuk DH, rusuk BF, rusuk CG. Nah, sekarang mari kita hitung ada berapa rusuknya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Jadi kubus itu memiliki rusuk sebanyak 12. Nah, sekarang yang ketiga, titik sudut. Nah, anak-anak, pada kubus ini setiap titiknya ada huruf atau abjadnya. Nah, kalau pada bangun ini yang dimaksud titik sudut itu ini pojok-pojoknya ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau pada gambar yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Nah, sekarang cara menuliskan titik sudut. Yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi ada berapa anak-anak titik sudutnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik sudutnya ada 8. Nah, sekarang berikutnya diagonal bidang atau diagonal sisi. Apa anak-anak diagonal? Diagonal itu adalah garis atau ruas garis yang menghubungkan satu sudut dengan sudut yang lain. Contohnya ini sudut, ini sudut. Kita hubungkan, ya. Kita hubungkan, bisa kita tarik garis lurus. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya diagonal. Nah, diagonal itu ada diagonal bidang. Contohnya ini. Nah, diagonal ini tadi saya gambar di sisi atau di bidang. Saya gambar pada sisi atau bidang. Nah, oleh sebab itu ini disebut diagonal sisi atau diagonal bidang. Kalau pada gambar bisa gambar di sini, ditarik dari sudut E ke sudut B. Nah, ini disebut diagonal bidang. Ini disebut diagonal bidang atau diagonal sisi. Jadi garis EB merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, berikutnya diagonal ruang. Nah, sekarang kalian lihat anak-anak. Nah, jadi daerah yang dibatasi oleh bidang-bidang atau sisi-sisi ini adalah ruang, ya. Jadi ini ada ruang. Nah, diagonal ruang itu misalnya ini garis, ya, akan menghubungkan satu sudut dengan sudut yang lain yang ada di dalam
ruang. Contohnya seperti ini. Nah, ini anak-anak ya. Nah, seperti ini. Kalau tadi bedanya dengan diagonal bidang itu, nah kalau diagonal bidang gini. Nah, ini diagonal bidang. Sekarang kalau diagonal ruang, maka garis ini akan menghubungkan sudut-sudut yang di dalam ruang. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan apa enggak anak-anak ya? Bentar. Atau begini saja nih dengan penggaris. Oh iya, dengan penggaris. Nah, dengan sudut dengan sudut anak-anak ya. Karena nih penggarisnya kurang panjang, nah kira-kira seperti ini. Nah, sudut dengan sudut atau begini ya, supaya lebih jelasnya. Nah, kalau kita gambar di dalam di gambar ini adalah contohnya nih. Sudut E dihubungkan dengan sudut C. Nah, sudut E dengan sudut C. Nah, ini diagonal ruang. Nah, satu lagi diagonal bidang. Diagonal bidang ini ada kertas atau bidang atau sisi ya, satu sisi. Apabila kita masukkan di sini, nah jadi bidang ini menghubungkan satu sudut dengan sudut yang lain, tetapi bukan garis, tetapi bidang ya. Jadi seperti ini. Nah, kelihatan anak-anak ya. Nah, oleh sebab itu disebut bidang diagonal. Apabila kita gambar di sini bidang diagonal, ini diarsir. Jadi ini merupakan batas ya. Jadi seakan-akan kubus itu dibagi menjadi dua. Nah, ini bidang diagonal. Nah, anak-anak, sekian penjelasan Bu Guru. Mudah-mudahan kamu lebih mudah memahaminya. Jika masih kurang paham, bisa kamu ulang-ulang lagi videonya. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.